Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1571 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat ini saya menangkap pesan bahwa Daud tahu betul apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Daud tahu betul bahwa dengan menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, itu adalah satu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bertanya. Siapa sih yang tidak mau dipuji? Siapa? Ayo. Siapa yang gak mau dipuji? Hanya orang munafik yang tidak mau dipuji. Betul? Saya yakin orang tua senang kalau dipuji anak-anaknya. Coba perhatikan anak-anak kita. Mereka pintar. Kalau mau sesuatu pasti memuji orang tuanya. Wah, mama cantik sekali, paling cantik sedunia. Papa ini baik hati dan tidak pelit. Dan paling ganteng sedunia. Orang tua yang mendengar pujian dari anaknya pasti senang dan mengabulkan permintaan anaknya. Betul? Saya percaya suami akan tambah semangat kerja atau buka usaha kalau istrinya memuji suaminya. Begitu juga sebaliknya. Saya percaya istri akan tambah senang kalau suaminya memuji dia. Saya percaya kinerja karyawan akan tambah semangat kalau atasannya mereka suka memuji kinerja mereka. Betul? Saudara, saya percaya anak-anak kita pasti senang kalau kita memuji dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari pujian itu membuat orang yang kita puji senang. Betul? Kalau sudah senang, saya percaya apa yang kita inginkan pasti dia akan berikan buat kita. Betul? Asal dengar baik, jangan makang puji, orang Manado bilang. Jangan senang, terlalu senang dipuji saudara. Nanti di saat saudara nggak dipuji, saudara marah, saudara tersinggung. Itu namanya makang puji. Nanti kalau dipuji baru baik, baru memberi dan sebagainya. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, mau dipuji atau tidak, tetap kita melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Daud ini seorang yang suka worship, suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudara, ketika Daud memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun meliputi Daud. Sehingga apa yang Daud lakukan itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Makanya tidak heran
Daud dari seorang pengembala kambing domba 2-3 ekor itu, karena senang memuji Tuhan, Tuhan promosikan dia menjadi Raja Israel. Amin. Saudara mau dipromosikan Tuhan? Mari kita seperti Daud, belajar memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, oh Tuhan yang akan berikan saudara reward. Tuhan yang akan promosikan diri saudara. Haleluya. Daud dalam hal memuji Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ketika roh Tuhan mundur daripada Raja Saul, Saul lalu kemudian diganggu oleh roh jahat. Hamba-hamba Saul memanggil siapa? Daud. Supaya apa? Supaya Daud memainkan kecapi, memuji dan menyembah Tuhan. Karena mereka tahu ketika Daud memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Ketika Daud memuji menyembah Tuhan, Saul merasa tenang dan damai sejahtera. Amin. Kalau saat ini saudara mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan saudara akan mengalami rasa aman, tenang, dan damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Daud memuji Tuhan setiap hari, sampai seterusnya dan selamanya. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, puji-pujian seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Saya menangkap pesan firman Tuhan begini. Puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan adalah puji-pujian yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak peduli saudara punya suara fals atau tidak pas dengan irama musiknya, tidak peduli permainan musik saudara tidak sebagus mereka yang memainkan musik secara profesional. Selama pujian penyembahan yang saudara naikkan dengan segenap hati, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang yang menyanyikan pujian bagus, bahkan menurut saya dari suara mereka, wah sangat-sangat merdu. Luar biasa, bagus, tapi tidak dengan segenap hati. Dengar baik, walaupun suaranya bagus, merdu, tapi puji-pujian itu tidak naik ke hadirat Tuhan. Kenapa? Karena manusia melihat rupa, mendengar suara, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Betul nggak orang itu menaikkan pujian kepada Tuhan, ataukah hanya mencari pujian diri sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, walaupun mungkin suara kita fals, kita memainkan alat musik mungkin terbatas, tapi kalau itu kita naikkan dari segenap hati kita, Tuhan menerimanya. Tuhan senang dengan keberadaan kita, walaupun kita suaranya fals, memainkan alat musik masih belajar dan sebagainya. Tapi Tuhan puas, Tuhan senang kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, puji berarti rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita harus menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan kita kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan melalui pujian penyembahan itu kepada Tuhan, kita memberikan penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Tuhan. Dan kita menaikkan syukur melalui pujian penyembahan itu kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Tuhan Yesus baik buat kita, makanya kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik buat kita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Tuhan Yesus layak menerima puji-pujian dari kita, umatnya, dari kita, hamba-hambanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan adalah bentuk yang pertama pengagungan kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan kepada Tuhan. Amin. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang mengagungkan Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan Allah kita. Dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita sedang memuliakan Allah kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sedang menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, memuji Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara doakan selama ini Tuhan akan kabulkan. Amin. Karena saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berikan apa yang saudara butuhkan, perlukan. Haleluya. Saudara sudah tahu bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Allah kita yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Apakah puji-pujian hanya dilakukan seminggu sekali, hanya di saat kita pergi masuk gereja? Hanya nanti ada maunya kita, baru kita memuji Tuhan? Tidak. Kita harus memuji Tuhan seperti Daud, setiap hari, seterusnya, sampai selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah saudara mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Hanya saudara dan saya yang bisa menjawab. Kalau saudara mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, mulai sekarang ambil komitmen untuk menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Naikkan puji-pujian saudara kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah saudara. Lakukan itu dengan segenap hati. Amin. Kalau saudara melihat Daud bilang apa? Aku hendak mengagungkan, aku hendak memuji, dan aku hendak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Artinya, aku hendak ini kan berarti satu kerinduan. Amin. Saudara tahu kalau hati kita lagi rindu sama kekasih hati kita, pasti kita senang menaikkan lagu-lagu cinta tentang kekasih hati kita, tentang perjalanan cinta kita. Betul? Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan hati seperti itu kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu tentang pujian dan penyembahan kepada kekasih hati kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di hari Minggu ini, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang betul-betul rindu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan karena kita cinta Tuhan. Mari, di dalam rumah Tuhan itu, kita naikkan puji-pujian syukur, penyembahan dari lubuk hati yang paling dalam kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur itu dan penyembahan itu biar betul-betul keluar dari hati kita yang paling dalam. Satu hal yang kita mau lakukan adalah menyenangkan kekasih hati kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati masa muda mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan,
yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.